Dalam bacaan tadi ada Nahum. Nahum itu adalah orang yang oleh Tuhan digunakan untuk menghadirkan kebaikan Tuhan. Jadi Tuhan itu menyampaikan pesan menggunakan manusia. Maka kita ini juga harus berusaha supaya hidup kita ini juga digunakan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Jadi percayanya kita kepada Tuhan itu juga kita usahakan terwujud, supaya apa yang mengalir dari diri saya meskipun tidak hebat, tapi setidak-tidaknya mengalirkan pesan Tuhan. Jadi kalau mau disederhanakan begitu, maka ya apapun yang ada dalam diri kita, kita gunakan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Paling gampang sekarang ini adalah bagaimana kita itu semakin mengenali Tuhan. Nah, kitab suci itu sebenarnya sangat bermanfaat bagi kita untuk semakin mengenali Tuhan. Ini demi Yesus, ini demi Tuhan. Memang Yesus dan Tuhan yang kamu pahami seperti apa? Tahu. Supaya kita betul-betul bisa maksimal menjadikan hidup sebagai sarana mengalirkan kebaikan Tuhan, kita sendiri harus berusaha untuk semakin mengenali Tuhan. Dan kitab suci itu sebenarnya bermanfaat. Tadi itu baru satu bacaan ya, itu nambah wawasan kan. Tapi kalau kita nggak dituntun oleh bacaan tadi, kan kita menjadi nggak mengenal. Saya kemana-mana itu rajin bertanya, punya kitab suci nggak? Sering dibaca tidak? Punya HP tidak? HP-nya sering digunakan nggak? Kalau di lingkungan ini ada grup WA nggak? Ada. Nah, kalau grup WA itu setiap hari diisi satu ayat saja, itu sudah bagus. Janganlah WA itu terlalu banyak hanya diisi oleh yang lain-lain. Namanya grup WA lingkungan. Grup WA lingkungan itu juga untuk memelihara iman umat lingkungan. Dan sabda Tuhan itu termasuk makanan pokok untuk memelihara iman. Nah, kita menjadi Nahum, menjadi orang yang bersedia digunakan oleh Tuhan dengan cara, ya hari ini saya mau kirim satu ayat. Itu bukan kata-kata saya, ayat kitab suci itu kata Tuhan, itu pesan Tuhan. Satu ayat kita sharing di grup WA. Lalu besok lagi mudah-mudahan ada orang yang lain lagi. Satu ayat saja. Sama nggak apa-apa dengan yang lain. Karena nggak harus berbeda. Karena kita kitab sucinya sama. Dan bisa terjadi yang menyentuh bagi yang satu dan yang lain ada yang sama. Jadi menyampaikan kebaikan Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan yang paling sederhana, yang paling gampang adalah grup WA lingkungan. Itu juga digunakan untuk, daripada mengirim yang nggak jelas meskipun baik, ya lebih baik grup WA atau WA grup namanya. Ya grup WA itu lebih baik oleh lingkungan juga digunakan, harus ada. Di samping pengumuman mengenai tugas dan seterusnya ya, yang juga harus ada adalah ada yang mengirim minimal satu ayat saja. Itu sudah bagus. Nah, aksinya di sini mudah-mudahan mulai nanti malam atau mulai besok WA lingkungan bahwa ada yang berbagi satu ayat saja nggak apa-apa untuk mengingatkan. Saya hanya membantu yang mudah saja. Yang mudah adalah yuk grup lingkungan, grup WA itu yuk mulai kita gunakan untuk saling berbagi satu ayat saja. Karena kalau banyak-banyak nggak kebaca. Satu ayat saja. Kalau satu hari ada satu ayat saja. Satu tahun ada 365 ayat.
Saya memberikan yang sangat mudah. Saya tuh mencoba nggak mau meminta atau menyampaikan pesan yang di luar kemampuan. Saya sangat memperhitungkan itu. Nah, kalau menurut saya kata-kata Tuhan meskipun hanya satu ayat, tapi karena itu kata-kata Tuhan, itu punya mutu tinggi. Supaya kalau kita memang sulit membangun kebiasaan membaca kitab suci, paling tidak lingkungan ini yuk kita bersama-sama menggunakan grup yang ada. Nah, nanti kan bisa saja dijadwal. Anak-anak ini kan bisa juga, tolong dicarikan satu ayat, nanti ditulis di WA, kirim ke grup, cara rame-rame. Sederhana kan? Ini sangat mudah. Kenapa? Sekarang hampir setiap lingkungan itu ada grup WA-nya. Grup lingkungan itu juga digunakan untuk botram. Tapi botramnya itu botram firman Tuhan. Hari ini saya yang mengirim, ayo dimakan rame-rame. Besok siapa lagi yang mengirim, ayo dimakan rame-rame. Kan botram toh? Botram, semua memberi, tetapi yang diberikan itu adalah firman Tuhan. Nggak repot, nggak perlu cari minyak goreng, nggak perlu cari gas, ya kan? Sekarang ini mendapatkan kata-kata yang bijaksana itu sulit. Nah, kita bersyukur. Karena apa? Kitab suci itu isinya adalah kata-kata bijaksana. Dan kita tinggal nyalin toh. Apa susahnya coba? Belum dapat rezeki juga, belum dapat duit juga, bisa. Itu nggak ada ongkosnya kok. Saya tuh merenungkan, wah, Tuhan tuh kurang apa coba? Iya kan? Kurang apa coba Tuhan itu? Kata-kata bijak yang sungguh diperlukan oleh semuanya itu bisa dengan mudah kita bagikan. Maka marilah kita menjadi orang yang berarti karena kita mengirim, memberi kata-kata bijak, kutipan dari kitab suci, satu ayat saja. Kalau kita mau menasihati, kita mungkin juga nggak bisa omong. Karena kita mungkin nggak percaya diri juga. Apakah saya bisa ya ngomong yang bagus? Yang sudah bagus adalah kata-kata Tuhan toh. Yang sudah jelas bagus, itu saja yang diberikan. Yuk botram, yuk semuanya saling membawa, saling memberi, saling berbagi satu kutipan kitab suci. Ini botram tapi botram rohani. Mudahlah dikumpulkannya, disetorkannya di grup lingkungan. Mudah loh. Ini bobotnya luar biasa. Karena kata-kata Tuhan yang lebih repot dan kalah bobotnya saja orang mau. Nah ini kok nggak mau tuh. Loh iya kan? Memberi kata-kata Tuhan kok nggak mau, kok nggak bisa. Padahal sederhana kan? Nggak perlu naik angkot, nggak perlu masak, nggak perlu tabung gas. Iya kan? Sangat sederhana. Cuman duduk nyari ayat salin kirim. Apa susahnya coba? Saya selalu merasa inilah kehebatan Tuhan. Bahwa yang begitu penting bisa dilakukan dengan sangat mudah, nggak ribet. Loh, nah sekarang kalau kita mau jujur, apa susahnya coba? Saya kok sampai sekarang nggak mendapatkan alasan untuk, aduh sulit bagi saya, nggak mampu. Apa susahnya coba? Listrik mati juga kalau cari di HP kan nyala. Apa susahnya coba? Berbagi ayat kitab suci, apa susahnya? Kalau yang ini pun nggak bisa tuh kan. Kita bukan orang hebat, tapi kita sadar bahwa meskipun kita bukan orang hebat, tetapi kita ini juga dipanggil, dipercaya untuk menjadi seperti Nahum, orang yang juga digunakan oleh Tuhan. Yuk kita menjadi orang yang berguna bagi Tuhan, karena kita membagikan sabda Tuhan kepada orang lain melalui WA grup lingkungan. Kalau kita suruh sharing macet, ya kan?
Dibacakan, lalu kemudian silakan menjawab. Wah, belum jelas. Lalu kemudian dibacakan lagi. Wah, tadi nggak konsentrasi. Lalu dibacakan lagi. Wah, tadi pas ngantuk. Betul. Ya kan? Mengungkapkan kata-kata kita sulit. Nggak apa-apa. Kata-kata Tuhan jauh lebih penting. Makanya saya berikan solusi. Ini apa susahnya? Berbagi kata-kata Tuhan. Namanya juga bulan kitab suci nasional. Ini bukan bulan kata-kata kita. Ini bulan kitab suci, bulan kata-kata Tuhan. Kalau kita nggak hafal ayat-ayat kitab suci, salin. Boleh nyontek kok. Yang penting berbagi. Saya tuh bermimpinya itu sederhana, sangat sederhana. Kita bisa merenungkan apa yang terjadi kalau WA grup yang ada di paroki kita, entah yang ada di lingkungan, entah yang ada di kelompok-kelompok lain, juga digunakan untuk saling berbagi. Satu ayat saja. Bayangkan.